Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang bersedekah di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan hari biasa. Dari praktek Nabi Muhammad itulah diketahui ketika beliau masuk bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi dibandingkan hari-hari biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Sebagaimana tema yang ulun angkat untuk 10 pertemuan ulun di 10 hari terakhir ini adalah berprestasi di akhir bulan Ramadan. Karena yang berpuasa tentunya sangat banyak, jutaan kaum muslimin. Yang salat tarawih juga banyak, juga jutaan kaum muslimin. Tapi apakah kemudian semuanya memiliki level iman dan prestasi yang sama? Tentunya berbeda. Maka kita menginginkan bahwasanya kita menjadi bagian dari orang-orang yang berprestasi itu, di mana bulan Ramadan betul-betul membuat dia menjadi insan yang lebih baik lagi kelak setelah bulan Ramadan. Ini adalah waktu kita digembleng, latihan padat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti di bulan-bulan berikutnya di luar bulan Ramadan kita tetap bisa melakukan hal yang sama. Makanya kalau misalnya di bulan yang mudah untuk melakukan ketaatan ini kita kok susah melakukan ketaatan, apalagi di bulan-bulan yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, di pertemuan yang lalu, lebih tepatnya kemarin di Al-Faruq, ada 3 amal yang disebutkan dan tentunya sering diulang oleh para ustadz. Ini hanya pengingat saja, yaitu berkaitan dengan puasa itu sendiri dengan semua keutamaan dan janji Allah pahala akan atau semua pelakunya atau untuk semua pelakunya. Yang kedua, qiyam Ramadan, yaitu tarawih yang barusan kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah taubat. Karena kalau misalnya di bulan yang mudah menjalankan ketaatan seperti ini kita tidak bisa bertaubat, kembali menjalankan ketaatan setelah sebelumnya bermaksiat, maka di hari-hari yang lain akan lebih susah. Bukan mustahil ya, tapi akan lebih susah. Tetap bisa bertaubat insyaallah, tapi akan lebih susah. Sekarang itu jauh lebih mudah. Nah, amalan berikutnya yang ulun mengharapkan semua kita juga bisa berprestasi padanya adalah satu amal Nabi Muhammad SAW yang beliau lakukan lebih daripada hari-hari biasanya. Apa itu? Sedekah. Ya, Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam sebuah riwayat dikeluarkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mensifati bagaimana dermawannya Nabi Muhammad SAW, dan lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya ada keutamaan khusus bersedekah di bulan Ramadan karena Nabi Muhammad melakukannya lebih daripada hari biasa. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang bersedekah di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan hari biasa. Dari praktek Nabi Muhammad itulah diketahui ketika beliau masuk bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi dibandingkan hari-hari biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seorang bersedekah, pahami 2 istilah antara infak dan sedekah. Infak itu bisa wajib, bisa sunnah.
Infak itu artinya mengeluarkan harta. Yang wajib itulah yakni ketika kita menafkahi keluarga kita. Yang wajib itu adalah ketika kita mengeluarkan zakat kita. Itu infak yang wajib. Mengeluarkan harta tapi wajib. Suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, atau ketika harta telah memenuhi persyaratannya, sudah sampai nisab kurang lebih 45 jutaan, kemudian terendap selama 1 tahun, maka keluarkan zakatnya 1,5 juta. Atau kemudian pakai nisab perak misalnya, dia punya uang 6 juta, kemudian terendap selama 1 tahun, keluarkan 2,5%-nya. Karena itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, padahal kita melakukan kewajibannya, tapi itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah dari mereka orang-orang yang kaya atau orang-orang yang telah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat. Makanya ambil zakat itu harus keliling, bukan nunggu. Ambil zakat itu harus keliling, bukan nunggu. Betapa banyak orang kaum muslimin kaya mereka, tapi mereka tidak tahu harus digimanakan uangnya. Mereka tidak tahu tatanan hukumnya. Karena zakat itu hartanya khusus, hitungannya khusus, sifatnya khusus, dikeluarkan untuk orang-orang yang khusus. Kalau orang tidak belajar tentangnya, ya nggak tahu. Bukan nunggu ambil zakat itu, mendatangi orang-orang yang kaya. Tentunya ambil zakat juga harus tahu ilmu tentangnya hingga bisa menerangkan, gini loh Pak, ini zakat harta begini Pak, zakat perdagangan begini Pak. Wah, saya ini petani. Zakat pertanian begini Pak. Terangkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ambillah dari mereka sedekatan. Sedekah di ayat ini maksudnya zakat. Apa manfaatnya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Mensucikan harta itu dan membersihkan harta itu. Mensucikan jiwa si muzakki yang mengeluarkan zakat dan juga membersihkannya. Sedikit banyak, mau nggak mau, harta kita ini mesti adalah sedikit tercampur dengan sesuatu yang haram. Nggak bisa nggak. Ini yang wajib, yaitu mengeluarkan infak yang wajib, mengeluarkan harta yang wajib, entah itu nafkah kita kepada keluarga kita atau semua orang yang kita tanggung, atau yang kedua zakat. Yang kedua infak yang sunnah, mengeluarkan harta tapi sunnah. Tidak ada waktu khusus, tidak ada takaran khusus, tidak ada kemudian orang-orang yang berhak menerimanya khusus, nggak ada. Inilah yang sedang kita bahas, sedekah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikh. Ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi kalau sudah masuk bulan Ramadan. Ini yang menjadi bahasan kita. Beliau itu orang yang suka memberi. Dan ini di antara akhlak yang mulia. Dan ini di antara akhlak yang dengannya kita akan saling cinta. Kata Nabi Muhammad SAW, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling cinta. Ramadan ini waktunya. Dan perintah-perintah ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan hadis berkaitan dengan sedekah atau memberi makan bagian dari sedekah, itu tidak ada persyaratan yang kita beri harus orang miskin, yang kita beri harus orang fakir, enggak. Orang yang mungkin strata ekonominya kurang lebih sama dengan kita misalnya, atau mungkin yang lebih tinggi. Apakah ada persyaratan itu? No, kasih aja. Kata Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhan nas, afshus salam,
wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW tidak membedakan kepada siapa kita memberi kalau sudah bagian dari sedekah, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, hai segenap manusia, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, berikanlah makanan. Memberi makanan bagian dari sedekah. Lebih spesifik lagi, membukakan orang berpuasa. Ingin lebih luas lagi, Anda berikan orang kemudian makanan bagi untuk mereka berbuka puasa, walaupun bukan di masjid. Pasar Wadai misalnya, beli 3 slice amparan tatak, 1 untuk Anda, 2 tetangga kanan, 3 tetangga kiri. Atau mungkin beli 4 atau 5, kasih yang terdekat. CCTV terbaik. Ketika Anda tidak ada di rumah, rumah Anda dijaga sama tetangga Anda. Kenapa? Gara-gara ngasih amparan tatak doang. Ya, betul. Subhanallah. Beli. Tidak ada kemudian persyaratan, kata para ulama, harus fakir, harus miskin. Kasih aja, beri aja. Dan siapapun di antara Anda misalnya, Anda ini di tingkatan yang cukup tinggi dalam hal ekonomi, ketika orang beri hadiah, terima, hormati, muliakan. Nabi Muhammad tidak pernah menolak hadiah, apalagi parfum. Nabi Muhammad tidak pernah menolak hadiah, apalagi minyak wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata sahabat yang mulia, Nabi itu orang yang paling dermawan. Dan kalau sudah masuk bulan Ramadan, lebih dermawan lagi. Inilah kata para ulama keterangan bahwasanya bersedekah di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan hari biasa, karena Nabi Muhammad membedakannya. Dan beliau akhiri dengan mensifati wa kana ajwada bil khairi min rihil musallah, dan Nabi Muhammad itu kedermawanannya seperti angin yang berhembus. Di antara keterangan para ulama, maksud dari angin yang berhembus adalah sifat angin ketika berhembus itu menyeluruh mengenai semua orang. Seperti itulah baiknya Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak beda-bedakan, semua dikasih. Jangankan kaum muslimin, orang kafir aja Nabi Muhammad kasih. Kita tahu ada seorang kafir, dia masuk Islam karena selalu diberi Nabi Muhammad uang. Setiap ada peperangan, Nabi Muhammad dapat 1/5, beliau kasihkan dia. Setiap ada peperangan, Nabi Muhammad dapat bagian lagi, kemudian kasihkan dia. Terus sampai dia masuk Islam. Ini memang trik yang luar biasa. Orang itu pakai duit, luluh. Hingga kemudian dialah yang menyeru kepada umatnya, masuk Islamlah kalian. Karena Muhammad itu SAW, kalau sudah ngasih duit, gak takut miskin dia. Jor-joran dia kalau ngasih duit. Hingga disebutkan kala itu mereka masuk Islam gara-gara uang. Betul, mereka masuk Islam waktu itu gara-gara mengharapkan duit Nabi Muhammad SAW. Karena seruan sahabat satu ini. Begitu mereka masuk Islam, mereka tahu betul-betul hakikat Islam. Mereka orang yang paling jauh dari harta. Di antara dalil, terkadang niat awal itu nggak benar. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah potret bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Berikut beberapa buah, beberapa faedah, beberapa hasil ketika seorang itu menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa di sini ulun ambil di antaranya. 1. Sababun min asbabi tardi wasawisi syaitan. Wah, ini dahsyat nih. Sedekah itu jamaah salah satu sebab di antara sebab-sebab terdepaknya was-was syaitan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma yukhriju rajulun syai'an minas sadaqati hatta yafukka anha lahyai sab'ina syaitanan." Tidaklah seorang laki-laki mengeluarkan sedikit atau sebagian dari hartanya untuk bersedekah hingga akan dilepaskan darinya 70 lahyai. Itu lihyah. Lahyai itu artinya sebenarnya adalah 2 rahang. Biasa yang disebutkan dengan lahyai itu ingin menunjukkan sesuatu yang ada di antara 2 rahang. Apa itu mulut?
Tidaklah seorang laki-laki, kata Nabi Muhammad, mengeluarkan sedekah kecuali dia akan dilepaskan dari bisikan. Saya terjemahkan dengan bisikan 70 syaitan. Bukan cuma satu. Ini manfaat yang luar biasa. Terlepas dari keabsahan riwayat, disebutkan nih riwayatnya lemah ya. Sabda Nabi Muhammad SAW, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Hadisnya lemah ini. Jadi itu keutamaan yang pertama. Menjauhkan seorang, mendepak seorang, atau dia bisa menjauhkan seorang yakni dari gangguan atau waswasnya syaitan, sedekah. Kemudian mensucikan harta dan jiwa itu sudah tadi ayat yang disebutkan di awal itu jelas. Nah ini penting juga nih. Idkhalus surur ila qulubil ibad. Anda ketika bersedekah, Anda akan membahagiakan orang. Ketika seorang melemparkan senyumnya saja kepada saudaranya, itu berpahala. Kata Nabi Muhammad, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq atau taliq. Janganlah kalian sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan memberikan wajah yang gembira, sumringah, bahagia kepada saudaramu. Kalau bertemu teman, senyum. Bisa jadi senyum Anda itu menghilangkan yakni begitu banyak masalah yang dia miliki. Kenapa? Mungkin di rumah dia bete tadi sama bininya sedang dimamai, dia nggak bisa transfer. Wah, begitu keluar, assalamualaikum aja. Waduh, nyaman. Yang terakhir, dia menggandakan harta. Dia melipat gandakan harta. Dipahami dengan pemahaman terbalik dari sabda Nabi Muhammad SAW, ma naqasat sadaqatun min ma. Tidaklah harta itu berkurang karena sebab sedekah. Enggak akan. Kata Imam Nawawi, hakikatnya ya berkurang. Lawang Anda punya 10, Anda sedekahkan separuh, ya sisa 5 dong. Hakikatnya iya, kata beliau. Tapi sebenarnya tidak. Anda punya 10, Anda sedekahkan 1 juta. Yang 9 itu cepat habis. Yang 1 itulah yang akan dikembang biakkan. Yang 1 itulah yang akan Allah lipat gandakan kelak nanti di hari kiamat. Makanya dipahami secara terbalik. Tidaklah harta itu berkurang karena sebab sedekah, berarti dia makin bertambah. Tapi nggak perlu juga hitung-hitungan sama Allah. Nggak perlu. Karena matematika kita tuh nggak main. Allah nggak bisa dibanding-bandingkan kayak gitu. Walaupun kita tahu berapa lipat ganda Allah akan lipatkan atau lipat gandakan amal kita, kita tahu entah 10, entah sampai 700, kita tahu standar itu. Allah yang berfirman dalam sabda Nabi Muhammad dalam hadis yang qudsi, hadis yang sahih. Kita tahu standar pelipat gandaan amal, entah sampai 10 atau 700, gitu terus. Tapi apakah kemudian kita hitung-hitungan, sekarang kita berinfak 1 juta, akan kembali nih 10 juta. Nggak usah. Jangan sampai Anda masuk masjid karena mengharapkan yakni AC-nya doang. Jangan sampai kemudian amal Anda hancur begitu saja. Berinfaklah, ikhlaslah ta'ala, dikembalikan di dunia. Alhamdulillah, enggak, no problem, di akhirat yang lebih kita butuhkan. Tapi Allah itu sangat adil. Orang kafir aja baik, Allah balas kok. Orang kafir baik, Allah balas kok. Anda kira orang-orang terkaya di dunia, 10 orang terkaya di dunia itu bukan orang yang berderma? Saya tahu di tahun 2008 kalau enggak 2009, ketika marak waktu itu yakni sweeping Windows bajakan. Banyak perusahaan di Indonesia ini ketahuan. Mereka harus bayar ratusan juta kepada Bill Gates. Ya, perusahaan-perusahaan besar mereka pakai Windows bajakan. Ketahuan, tak taunya begitu semua itu dibayar, pian tahu uangnya dikemanakan sama Bill Gates, dia donasikan untuk sekolahan-sekolahan. Baik nggak? Baik. Allah balas nggak? Allah balas, Allah adil. Makanya kalau suatu saat orang kafir masuk Islam, semua kebaikan yang pernah dia lakukan Allah akan jadikan pahala. Kurang adil apa Allah Subhanahu wa ta'ala? Dosa jadi 0 lagi. Kalau orang kafir masuk Islam, kosong-kosong sudah.
Tapi kalau orang kafir masuk Islam, semua kebaikan yang pernah dia lakukan dulu, dia berderma, dia berbakti pada orang tua, dia, semua jadi pahala. Subhanallah. Jadi matematika kita nggak nyambung. Bersedekahlah, keluarkanlah, harapkanlah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, dibalas itu sudah pasti. Berapa kali lipat kita nggak tahu. Gak usah hitung-hitungan. Keluarkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Belum lagi kemudian, dan ulun tutup dengan ini, ketika nanti di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil, 1 jengkal. Tentunya ini perkara gaib, harusnya kita ini sudah terpanggangnya, bahkan mungkin jadi abu ya. Karena di dunia ini saja kalau matahari Allah dekatkan sedikit saja, hancur mungkin semua kita ini. Kalau Allah dekatkan matahari sedikit aja, tambahin sedikit itu, ini sejarak 1 jengkal. Kala itu orang hanya berkeringat, keringat akan keluar sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggul, ada yang sampai pundak, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Nah, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Sedekah Anda menjadi payung untuk Anda. Persis sabda Nabi Muhammad yang barusan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang nanti akan berada di bawah naungan Allah. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Matahari dekat. Ketika orang dinaungi berarti enggak kepanasan. Dari mana itu semuanya? Sedekah yang Anda keluarkan. Bahkan sebelum di padang mahsyar pun, di alam barzah pun kita akan mendapatkan manfaatnya langsung. Orang kalau misalnya bisa nego, bisa hidup kembali sebentar saja ke dunia, itu ingin melakukan satu amal saleh, yaitu sedekah, bukan amal yang lain. Malaikat maut bisa nggak nih? Ini kan zuhur nih, undur waktu saya sampai asar deh, cabutnya asar aja. Mau ngapain? Saya ingin sholat. Enggak, bukan sholat. Saya ingin berbakti, bukan. Ada satu amal yang dia ingin lakukan, yaitu sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Al-mu'minun al-munafiqun 10. Dan infakkanlah, keluarkanlah harta, wajib ataupun yang sunnah, dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu sebelum datang kepada kalian kematian. Seraya kemudian dia berkata, andai saja bisa diundur waktu matiku sebentar atau sebentar lagi. Laula akhartani, andai saja engkau ya Allah undur waktuku, matiku sebentar aja. Mau ngapain? Aku ingin sedekah. Makanya kata para ulama, di antara Syekh Al-Mu'aykili, salah seorang imam Masjidil Haram, beliau dalam tweetnya menerangkan perkataan para ulama untuk ayat ini. Kata beliau, para ulama berpendapat bahwasanya ini adalah ayat yang menunjukkan akan satu dalil bahwasanya sedekah seorang langsung akan dia lihat manfaatnya di alam barzakh sebelum di akhirat. Di dunia dia tidak membuat harta berkurang, di alam barzakh dia akan mendatangkan manfaat untuk Anda langsung. Di akhirat kelak kemudian Anda mendapatkan naungan. Belum lagi kemudian kalau sudah berbicara surga neraka, Allah akan lipat gandakan untuk Anda. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah. Maka berprestasilah, nggak perlu banyak, semampu yang Anda bisa keluarkan. Ya, Anda bukan Abu Bakar As-Siddiq, Anda bukan Umar bin Khattab, bukan. Jauh, nggak bisa kita kemudian sedekahkan semua harta kita, separuh harta kita, nggak bisa kita. Lakukan perhitungan, segini saya bisa keluarkan di luar zakat yang sudah Anda tunaikan. Maka bersedekahlah apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena itu ada pengkhusus lagi. Ya baghil khairi aqbil, kan kita tahu ya, ketika Ramadan datang ada seruan, hai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, ayo sambut. Nah ini kita pengen kebaikan nih, sambut. Wallahu a'lam bishawab. Bersedekahlah, keluarkanlah
Untuk orang-orang yang terdekat dengan Anda lebih tahu siapa yang susah di antara keluarga Anda, ring 1 Anda, ring 2 Anda, sebelum Anda kirim ke sana kemari. Orang di sekitar Anda pasti ada yang susah, mau nggak mau pasti ada yang susah. Itu yang lebih utama untuk Anda beri. Apalagi di bulan Ramadan mereka sangat membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.